terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan untuk meneruskan nasib sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Aku hendak memancing dulu ya. Iya, Nak. Hati-hati ya. Sejak kecil, ia kerap mencari ikan untuk membantu ibunya sebagai makanan sehari-hari. Lihat Ibu, aku mendapatkan ikan yang sangat besar hari ini. Wah, hebat. Nanti Ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin berubah menjadi pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad merantau demi ibunya. Malin, apakah kau yakin hendak merantau, Nak? Baik. Iya Ibu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hai Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu ya. Ah iya, jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Setelah kepergian Malin, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reok. Hampir setiap hari, dia memandang laut, memikirkan nasib Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku, semoga dia selalu sehat. Setelah pulang dari pasar, sang ibu melihat Pak Nahkoda yang dulu membawa Malin. Wah, itu kan panah koda. Pak Nahkoda. Ya, Tuhan. Oh, ini kan ibunya Malin. Bagaimana kabar anakku, Pak? Pak Nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin telah berhasil, Bu. Ia kini sekarang telah menjadi seorang saudagar yang kaya. Dia juga telah mempunyai seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Benarkah itu, Malin? Oh, Malin. Ibunya sangat bahagia mendengar berita bahagia tersebut. Malamnya, sang ibu segera pergi ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tak ia hiraukan demi kepulangan Malin esok hari. Akan kubuatkan makanan yang enak untuk Malin, dan akan kubuatkan makanan untuk istrinya juga. Akhirnya sang fajar pun menyingsing hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ibunya sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya bersama istrinya yang cantik. Terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin anakku, kau sudah tumbuh besar rupanya. Hah? Sang istri Malin pun bertanya keheranan. Siapa wanita rentah lusuh itu suamiku? Dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Itu dia bukan siapa-siapa, aku tidak kenal. Tadi sangka, Malin pun mendorong ibunya sehingga jatuh tersungkur. Aduh. Aku tidak punya ibu sedekil kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, ayo istriku, mari kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun akhirnya pergi meninggalkan sang ibu yang berlinang air mata. Ibunya tidak menyangka anaknya dulu yang dia rawat berubah menjadi anak yang durhaka. Ibunya pun memohon dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku akan memaafkan semua perbuatannya. Namun jika dia anakku, mohon tunjukkanlah keadilannya kepadaku. Langit yang tadinya begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang menghadang kapal Malin kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal yang panik. Malin pun terdampar di sebuah pulau. Malin terlihat begitu lusuh, tak berdaya. Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Seketika sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibunya. Pesan moral, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu.